Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhiru 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu kafatan ilan nas basyiraw wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Fa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah ilahi Rabbi. Atas limpahannya, alhamdulillah kita bisa bermuajahah, bersilaturahim, yakni kita masih panjang umur, sehat walafiat, kalian bisa mengikuti tugas kita yang benar-benar sakral dari Allah, yaitu adalah thalabul ilmi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum Al-Fakir berbicara apa yang mau dibicarakan, Al-Fakir pertama-tama kahadratil kiram, para alim ulama, para guru, para asatid, para asatidzah, ikhwan akhwat Al-Fakir dimanapun berada, juga kahadratil kiram semua teman-teman, saudara-saudara, juga terkhusus para habaib yang semuanya yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakannya kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitu pula kepada semua ikhwan akhwat jamaah Haribatman Berhikmah dimanapun berada, terkhusus teristimewa kepada seluruh instansi pemerintah dari RT, RW sampai presiden, yang Al-Fakir sangat hormati, yang Al-Fakir sangat muliakan, dan yang Al-Fakir sangat banggakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menghujani, menganugerahi rahmat dan salam, perlindungan dan lain sebagainya, untuk bisa benar-benar membawa bangsa ini ke yang lebih baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sangat perlu kita adanya pemimpin, adanya pemerintah. Kenapa? Karena suatu bangsa akan jaya kalau memang ada penghulu, ada pemerintah, ada penguasa. Insya Allahu amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan intinya kepada semua, Allah selalu moga-moga merahmati kita sehingga kita hidup di dunia ini sukses, dan begitu kita pulang ke daerah kita yang asli, yaitu akhirat, kita berada di dalam
keselamatan, dan pengampunan, juga rahmat Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir mau mengajak kepada seluruh saudara-saudari Al-Fakir dimanapun berada, dan apapun itu ormasnya, golongannya, apapun itu, mari kita semarakan, lebih semarak lagi, yaitu adalah tawassulan. Mari kita lebih semarakan lagi tawassulan di seluruh pelosok Nusantara ini. Kenapa? Karena tawassulan ini adalah sangat dahsyat. Faidah, keagungan, khosiyat, kegunaan, subhanallah. Dengan doa apapun terselesaikan. Karena ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata yang paling ampuh bagi kita semua. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi tawassulan ini adalah sejatinya, yaitu adalah berdoa kepada Allah memakai pelantara para kekasih Allah. Imma Nabi wa imma Rasul, zahnya, berkahnya, ataupun yang lainnya. Juga kita berdoa kepada Allah memakai pelantara para aulia, para wali, para ulama, salafus sholihin, ulama salaf wal kholaf, atau kaum para solehin. Jadi yang mana tawassul ini, berdoa ini menggema di setiap pelosok Nusantara. Insya Allah ini adalah menimbulkan suatu kebaikan yang sangat dahsyat. Kesuburan, kemakmuran, keamanan, kenyamanan, ketentraman di negara kita akan terwujud kalau di seluruh pelosok Indonesia diadakan tawassulan. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sejatinya adalah kita berzikir. Sejatinya kita adalah memperbanyak menyebut nama Allah, memperbanyak ingat terhadap Allah, dan selalu kita mawas diri agar diri kita tidak terperosok kepada kebatilan. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sesuai firman Allah di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanuttaqullah. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah perantara-perantara untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun, dan berjuanglah, berjihadlah di jalan Allah agar kita semua mendapat keberuntungan. Ini adalah Al-Quran, ini adalah firman Allah yang perlu, yang harus kita percaya, kita yakini, dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama, ayat ini adalah menuntut, menyuruh, menganjurkan, mengarahkan kita supaya taat, nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, ayat ini mengandung perintah, anjuran adalah kita untuk berdoa kepada Allah dengan menggunakan perantara agar kita bisa wusul atau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiganya adalah memerintahkan kita untuk berjihad
berjuang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini 3 perkara kita lakukan, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung. Dan begitu pula firman Allah di dalam surat Ad-Dahr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurisma rabbik bukratan wa asila. Sebutlah, perbanyaklah kita mengingat menyebut nama Allah siang, pagi ataupun sore. Pagi ataupun sore, yakni di mana saja waktu, kapan saja kita ada kesempatan. Intinya perbanyaklah mengingat Allah, perbanyaklah zikrullah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu, ya kita 1 minggu sekali malam Jumat. Kalau misalkan kita setiap waktu tidak bisa, setiap hari tidak bisa, ya minimal dalam 1 minggu kita usahakan untuk bisa berzikir kepada Allah, yakni yang bentuknya ada tawassulan, yang bentuknya adalah tawassulan. Biasanya kita di Nusantara ini sudah tidak asing lagi kalau tiap malam Jumat ya di mana-mana. Bahkan bukan malam Jumat saja, ada yang malam Senin, ada yang malam Selasa, ada yang malam Rabu, ada yang malam Kamis, ada yang malam Jumat, ada yang malam Sabtu, ada yang malam Minggu, setiap malam. Alhamdulillah. Jadi yang penting kapan saja kita ada waktu, ayo kita galakan, kita tingkatkan, kita isi dengan tawasulan itu. Karena tawasulan sangat berarti bagi kehidupan kita, dunia ataupun akhirat, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi, tawassul itu adalah berdoa. Tawassul itu adalah kita meminta, memohon kepada Allah dengan menggunakan perantara. Jadi hal tawassul seperti ini, para sahabat Nabi melakukan, sahabat melakukan, para tabi'in melakukan, dan para ulama salafus salihin sampai sekarang masih eksis, semua melakukan. Jadi seandainya saudara-saudara kita mau mengikis, mau menghancurkan, mau menghilangkan masalah tawasul, kayaknya tidak akan bisa. Kenapa tidak akan bisa? Karena ini adalah suatu masalah yang sudah terang benderang, yang sudah jelas, referensi Al-Quran, hadis, juga ijma dan qiyas sudah pertela. Jadi kitabnya banyak. Jadi tidak mungkin, terkecuali misalkan percetakan kitab di stop semua, ya mungkin bisa saja, tapi nggak mungkin itu terjadi. Jadi intinya tawassulan itu perlu kita galakan, tawassulan itu perlu kita syiarkan, dan perlu setiap roksok kita adakan. Apa tujuannya? Supaya kita hidup berkah, aman, nyaman, tentram, dan subur makmur, gemari pahloh jinawi. Jadi terwujud nanti baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi negara yang subur makmur, aman, sentosa, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nabi kita Nabi Muhammad SAW telah bersabda, walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai asma indah. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan sebagainya. Jadi asma Allah yang 99 itu, silahkan kita berdoa kepada Allah menggunakan asma Allah yang indah itu. Jadi ini perintah. Jadi kita berdoa, bertawasul itu berbagai macam. Bisa kita bertawasul dengan asma Allah, kita bisa bertawasul dengan ayat Allah, kita bertawasul dengan utusan Allah, Nabi Allah, waliullah, ulama-ulama Allah, orang-orang soleh, siapapun itu bisa kita
pakai tawasul. Bisa kita bertawasul juga dengan sedekah kita, apapun amal kebaikan bisa kita dipakai bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghasilkan apa yang kita inginkan, insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada hadis Nabi yang diriwayatkan dari Anas bin Malik an Anasin anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana idza kuhitu istasqa bil Abbas. Jadi sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau musim kemarau beliau itu beristisqa, yaitu minta hujan kepada Allah menggunakan memakai perantara sahabat Nabi Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Dengan Sayyidina Umar mengatakan, Allahumma kunna natawassalu ilaik, ya Allah kami bertawasul kepadamu ya Allah, binabiyina dengan menggunakan nabi kami ya Allah, patuskina maka engkau memberi atau engkau menghujani kami atau memberi kami hujan. Wa ana natawasalu ilaik bi amin nabiyina, maka sekarang kami meminta hujan beristisqa kepadamu ya Allah bi amin nabiyina, tapi memakai paman Nabi, pasqina payuskun, maka hujani kami, itu beri hujan kami, payuskun. Jadi masalah tawasul ini adalah masalah soheh maksudnya, masalah soheh maksudnya. Jadi kebelakangan ini ada yang melarang jangan tawasul langsung minta kita kepada Allah saja, tawasul itu adalah sesat berbagai macam. Ada yang mengatakan kafir segala macam, naudzubillahi min dzalik. Jadi tidak, jadi bertawasul atau bertawasul ataupun beristighotsah itu adalah ajaran Nabi dan ajaran Allah yang sunnah kalau kita laksanakan, insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebagaimana statement Sohibu Khulasatil Wafa, inna tawasula, sesungguhnya bertawasul, watasyafu, dan bertasyafu, meminta pertolongan, bihi, dengan Nabi, wa bijahi, dengan zahnya Nabi, wa barokatihi, dengan berkahnya Nabi, min sunanil mursalin, itu adalah sunnahnya para mursalin, wasiratis salafis sholihin, dan perjalanannya para salafus sholihin. Jadi intinya sekali lagi, ayo kita semarakan, tingkatkan, ramaikan bertawasul di setiap penjuru Nusantara. Ini adalah amalan sunnah dan sangat berfaedah, berguna untuk menghasilkan apa yang kita inginkan. Kita berdoa dengan sendiri, mungkin kita kurang pede karena kita jauh dari Allah. Amalan-amalan kita mungkin kita belum percaya diri, tapi kita berdoa dengan tawasul, memakai Nabi kita, memakai para wali-wali, memakai para ulama salafus sholih, memakai para orang-orang soleh, maka kita lebih yakin, lebih pede untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang kita ajukan adalah makhluk-makhluk yang dicintainya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang Al-Fakir bisa bagikan atau haturkan. Sekali lagi, ayo kita semarakan, ayo kita ramaikan, ayo kita tingkatkan acara tawassulan di seluruh pelosok Nusantara ini. Semoga menjadi berkah
dan semoga kita berada dalam pengampunan Allah dan berada dalam limpahan rahmat Allah, dan apapun tujuan keinginan kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir, mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Al-afwi minkum innallaha ma'ana. Allahumma la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la ta'amil alaina isran kama hamaltu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.